Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, saya selaku kepala Bapak Kecamatan Denpasar Selatan mendapatkan satu amanah untuk menyampaikan surat edaran Menteri Agama terkait panduan umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Kami akan membacakan surat tersebut, yaitu surat edaran nomor 7 tahun 2021. Di dalam surat tersebut ada dua hal yang disampaikan, yaitu terkait masalah kegiatan takbir, karena kita disunahkan waktu takbir walitul berbeda walitul takbirullah. Kita disunahkan untuk takbir ketika malam takbiran. Jadi ketika malam takbiran kita dianjurkan di masjid mushola untuk melaksanakan takbir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid dan mushola dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan yang berlaku. Artinya memang hampir kebanyakan seseorang umat Islam yang melaksanakan takbiran mungkin tidak terlalu banyak, biasanya dilaksanakan oleh anak-anak muda, bisa seperti itu. Jadi insya Allah ketentuan maksimal 10% setiap masjid mushola insya Allah akan tetap bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua, kegiatan takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi kerumunan. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan takbir keliling. Dan yang ketiga, kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushola sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi masjid dan mushola. Lalu kemudian terkait masalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19, yaitu zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan via corona. Jadi insya Allah kita dihimbau masjid mushola untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri dengan ketentuan daerah tersebut adalah daerah yang termasuk dalam zona hijau dan zona kuning, dan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sholat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir. Lalu yang kedua, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh lebih dari 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jamaah. Lalu yang ketiga, panitia sholat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu atau termogan dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir. Jadi ada petugas khusus yang untuk mengukur suhu badan. Bagi para lansia atau orang dalam keadaan kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan. Jadi bagi jamaah yang masih sakit atau mungkin baru pulang dari perjalanan, tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu yang kelima, seluruh jamaah tetap memakai masker selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan, tetap menggunakan masker. Lalu yang keenam, khutbah Idul Fitri dilaksanakan secara singkat maksimal 20 menit, yang lebih daripada itu. Dan yang ketujuh, mimbar yang digunakan penyelenggara sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi dengan pembatas transparan. Biasanya di depannya ada semacam fiber untuk bisa menahan itu. Lalu yang selanjutnya, sesuai pelaksanaan sholat Idul Fitri, jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabatan tangan dengan bersentuhan secara fisik. Lalu kemudian khusus untuk panitia Hari Besar Islam, sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan terbuka, wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas COVID-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali. Kita sudah terbiasa seperti itu. Setiap kita akan mengadakan hari besar, kita biasa koordinasi dengan klien baca, dengan pecalang dan sebagainya, dan itu insya Allah bisa kita lakukan itu
itu sudah merupakan kegiatan rutin kita. Setiap aktivitas keagamaan yang kita lakukan pasti berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Lalu kemudian terkait masalah silaturahim dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga, tidak diperkenankan adanya open house atau mungkin halal bihalal. Dalam hal terjadi perkembangan yang ekstrim COVID-19 seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka kasus positif COVID, adanya mutasi varian baru virus corona di suatu daerah, maka pelaksanaan sholat surat tidak ini disesuaikan dengan kondisi tempat. Artinya ketika memang pemerintah sudah menyatakan bahwasanya umpamanya di pasar terdapat satu kondisi penyebaran COVID yang sangat membahayakan, mungkin nanti ada satu edaran baru atau mungkin tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat id di tempat masing-masing. Tapi selama pemerintah kita sudah mencanangkan bahwasanya di Denpasar zonanya itu adalah zona hijau dan zona kuning, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dan musola. Dan bahkan saya pun juga atas nama KUA menghimbau dalam semua musola, masjid dan musola, baik itu musola yang kecil-kecil yang barangkali mungkin biasanya tidak dilaksanakan sholat Jumat, kita himbau untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.